Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus beribadah, istiqomah, dan menjalankan kewajiban kita semuanya. Semoga Allah selalu menerima ibadah yang kita lakukan, dan semoga kita digolongkan dalam hamba-hambanya yang taat dan dimasukkan dalam surganya yang penuh nikmat. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari hinaanya kebodohan, hinaanya kemusyrikan, menuju kemuliaan yang pengetahuan dan keimanan. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramiza Elia, saya dari kelas 7C. Di sini saya akan memberikan menyampaikan kultum mengenai larangan berputus asa dengan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa menjadi hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 yang berisi, bawalah bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan tidak berputus asa dari rahmat dan karunia-Nya. Orang yang tidak berputus asa akan selalu berusaha untuk mendapatkan rahmat-Nya, sehingga akan semangat dalam melaksanakan kebaikan, semangat dalam melakukan kewajiban, semangat dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ia akan berada pada jalan yang benar sesuai dengan hidayah darinya. Orang-orang yang selalu berusaha berada di jalan yang benar akan Allah tunjukkan kepadanya agar selalu beristiqomah di jalan tersebut. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Pada ayat ini Allah menyampaikan janjinya kepada kita semua, dan janji Allah itu nyata adanya. Bahwa Allah akan tunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh beristiqomah di jalan Allah, yaitu jalan ketakwaan, keimanan, dan kebenaran. Tak peduli seperti apapun orang tersebut, orang yang selalu berusaha untuk istiqomah di jalan ketaatan dan kebaikan, maka akan Allah berikan pahala kepadanya dan ditunjukkan jalan menuju surga. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk berputus asa dari rahmat-Nya, karena Allah tidak pernah menutup pintu rahmat tersebut dari hamba-hambanya. Justru Allah membuka sangat lebar, sangat luas pintu rahmat tersebut bagi siapapun yang ingin menujunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga melarang kita untuk berputus asa dari rahmat dan ampunan-Nya, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Segala dosa dan masa lalu kelam yang dialami seorang hambanya, Allah tetap akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa setiap manusia, ampunan dan rahmat dari Allah tetap lebih besar darinya. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari Allah. Sesungguhnya Allah yang mengampuni dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita semua yang pernah memiliki masa lalu yang kelam, jauh dari kebenaran dan ketaatan, bahwa tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya tanpa terkecuali. Karena itu sudah saatnya kita semua kembali ke Allah.
segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan masih memiliki harapan untuk bisa diampuni olehnya. Mari kita jemput ampunan dan rahmatnya yang sangat luas itu dengan bertobat dan menyesalinya. Jangan sampai pintu rahmat yang terbuka lebar itu tertutup sedangkan kita belum sempat bertobat. Ya, tak perlu putus asa disebabkan khawatir tidak diampuni olehnya, karena putus asa merupakan ciri-ciri orang yang tersesat sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. Tidak ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 56. Demikian kultum dari saya untuk menjadi renungan kita bersama tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita digolongkan sebagai hamba yang selalu beristiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dan tidak berputus asa. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.